ingat dan kita lanjutkan perjuangannya. Jangan disia-siakan. Benar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kembali lagi di Talking Problematic Issue atau Tiramisu. Saya Putri Anggraini sebagai pemandu podcast kali ini. Nah, teman-teman pasti penasaran nih, kita mau ngomong-ngomong atau berbincang-bincang tentang apa? Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang hari yang sangat spesial, yaitu Hari Ibu. Nah, tepuk tangan dulu dong untuk ibu-ibu yang hebat di luar sana. Semoga ibu-ibu hebat di luar sana sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk memperkuat informasi lebih lanjut, kita akan mengundang Kak Uswatun Niswi. Halo Kak Uswatun. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya Allah, Luar biasa. Nah, Kak Uswatun ini punya pengalaman dan punya prestasi-prestasi yang luar biasa. Boleh nggak saya bacain dulu? Boleh banget. Nah, karena pengalamannya ini banyak, jadi saya bacanya separuh aja ya Kak, nggak apa-apa kan? Boleh. Nah, untuk pengalaman kakak ini dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Nah, dari tahun 2018 sampai tahun 2019 itu kakak ini pernah menjadi penulis lepas di nulis.id, benar ya Kak? Iya, benar. Masya Allah. Nah, untuk tahun 2019 sampai tahun 2020-nya, kakak ini pernah menjadi penulis lepas di IDN Times. Iya, alhamdulillah sampai sekarang ya. Ya Allah. Dari 2018 sampai 2022 ya sekarang. Oh, gitu. Iya. Terus kalau di tahun 2021 ini kakak pernah penulis lepas di Novelme, benar ya? Iya. Itu hanya sebentar. Oh, hanya sebentar. Iya. Gak apa lah. Penting kan dapat pengalaman juga kan? Cari pengalaman. Nah, terus kakak ini sekarang bekerja di mana Kak? Selebih tepatnya sekarang beraktivitas di Sikis ya, dan komunitas MIP. Nah, kalau Sikis ini saya sebagai foundernya, kalau di komunitas saya sebagai ketua departemen program. Iya, itu. Jadi MIP sekilas ngenalin dulu lah ya. MIP community itu gerak di komunitas IT dan passion. Jadi kita punya program istilahnya itu mengembangkan, lebih tepatnya meluncurkan beberapa program untuk mengasah passion lewat program magang. Nah, jadi kita ada tes bakat, tes minat untuk beberapa kalangan, misalnya anak sekolah, kemudian mahasiswa. Kalau misalnya yang di luar mahasiswa gitu Kak, boleh nggak sih gitu ikut di tempat kakak gitu untuk mengasah skillnya? Boleh, memang ada program khusus, ya ada jalurnya gitu. Tapi untuk passion sendiri memang kita sering ke anak-anak sekolah sama mahasiswa. Oh gitu. Nah, kalau untuk pencapaian atau prestasi yang pernah kakak yang pernah kakak capai, ini banyak sekali ya Allah, Masya Allah. Itu memang lebih banyak di kepenulisan sih, literasi. Novel, fiksi, cerpen, iya. Saya bacain ya Kak, tapi separuhnya aja. Iya, separuh aja. Nah, untuk di tahun 2019 kakak ini pernah juara 1 sayembara bahan bacaan untuk bacaan mahir seprovinsi Kalimantan Barat. Nah, itu gimana sih Kak prosesnya itu sehingga kakak menjadi juara 1 gitu? Alhamdulillah itu qadarullah sih. Jadi memang waktu itu memilih tema cerita rakyat, dikembangkan menjadi novel kekinian, nah, jadi topiknya, jadi dikembangkan lagi. Nah, akhirnya bisa menarik hati para juri Balai Bahasa sehingga karya saya menjadi yang terbaik. Ya Allah. Terus
Di tahun 2015 nih, kita ke belakang ya Kak. Tadi kan tahun 2019, sekarang 2015. Nah, di tahun 2015 nih, Kakak pernah juara 1 cerpen teman hijrah se-FKIP Untan 2015. Nah, itu gimana sih Kak? Ya karena memang saat itu masa-masa bersemangat ya untuk berkompetisi, jadi akhirnya mencoba salah satunya ke sana. Dan ternyata alhamdulillah gitu. Ceritanya ternyata memenuhi penilaian mungkin jurinya gitu kan. Nah, akhirnya bisa menjadi yang terbaik. Iya. Jadi tuh gini Kak, saya tuh sebenarnya pengen banget jadi penulis novel dan penerbit novel, tapi karena sekolah kan, karena kuliah, jadi nggak terlalu memfokuskan ke itu. Oh, iya. Jadi boleh nggak Kak nanti gitu saya tanya-tanya ke Kakak gitu? Boleh, boleh banget. Iya, waktu itu 2015 kebetulan memang masih aktif kuliah. Oh ya Allah, Masya Allah, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Nah nih, kita akan melanjutkan ke intinya Kak, ke inti pembicaraan tentang Hari Ibu ini. Boleh kan Kak kita Boleh. lanjut? Ya Allah. Untuk Kakak, makna Hari Ibu dan Ibu itu apa sih Kak? Makna Hari Ibu. Ya, dan Ibu juga. Oh iya. Kak. Jadi memang secara pribadi kalau Hari Ibu itu buat saya ya salah satu momen ya buat saya pribadi untuk mengingat lebih banyak kebaikan-kebaikan ibu terhadap diri kita ya, dari kita kecil sampai kita dewasa sekarang. Ya, jadi salah satu momen yang kita pakai lah ya untuk mengingat jasa-jasa baik, kebaikan-kebaikannya dan perjuangan ibu. Lebih ke ini ya, ke apa yang kita rasakan kebaikannya selama ini sama kita ya. Karena yang namanya kita sama ibu, terkadang saking dekatnya kita kan juga ada masanya jauh juga ya, karena mungkin kita sudah dewasa, kita sudah besar, kemudian kita tidak sedekat seperti kita di waktu kecil dulu sama beliau, lengketnya, lekatnya gitu kan. Nah, jadi ketika ketika di masa sudah dewasa, ada Hari Ibu tuh momen yang cukup pas ya untuk kita mengingat kebaikan-kebaikan beliau. Ya walaupun sebenarnya itu secara pribadi ya di satu sisi yang lain, memang sebenarnya Hari Ibu tidak sedangkal itu ya sebenarnya. Kita punya sejarahnya juga gitu. Hari Ibu. Benar. Ya, tanggal 22 Desember itu kan kenapa akhirnya ditetapkan sebagai Hari Ibu secara nasional, karena memang ada sejarahnya. Nah, sejarahnya itu Presiden Soekarno yang menetapkan kan lewat peraturan Perpres ya, Perpres. Nah, apa sejarah yang paling sulit dilupakan saat itu adalah Kongres Perempuan. Ya, Kongres Perempuan yang pertama kali diadakan di tahun 1928. Nah, tahun 1928 mungkin kalau untuk adik-adik mahasiswa itu ingatnya pasti momen apa yang paling diingat? Tahun 1928. 1928. Sumpah Pemuda ya kan? Iya, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, di bulan Desembernya itu Kongres Perempuan. Nah, kalau iya benar. Iya. Baru saya ingat. Nah, jadi itu menindaklanjuti ya, jadi masa-masa itu adalah masa di mana suara rakyat itu tidak mudah untuk Untuk didengar. Iya, untuk didengar oleh pemerintah karena situasinya kan habis masa penjajahan dan sebagainya. Apalagi perempuan. Iya, benar banget. Perempuan dulu itu kan sangat terkekang gitu kan, Kak. Iya, benar. Di masa itu. Benar Jadi sekali. susah untuk berpendapat gitu. Iya. Kalau di masa itu. Dan itulah yang diperjuangkan di Kongres Perempuan saat itu. Salah satunya adalah soal hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Ya, kalau sekarang mungkin nggak terlalu berasa ya. Iya, benar. Soal itu karena perempuan sudah punya kebebasan akses. Bahkan orang tua kita mendukung ya kan. Benar. Adik-adik, teman-teman sekalian, mahasiswa banyak sekali yang muslimah, yang perempuan ya kan, memenuhi kampus-kampus. Itu menunjukkan bahwa
salah satu perjuangan itu berbuah hasil. Ya. Ya bagi saya pribadi memang tanggal 22 Desember itu buat kita mengenang banyak kebaikan ibu, tapi di satu sisi lainnya itu juga sejarah yang harus kita Ingat dan ingat. kenang. Iya, benar. Ingat dan kita lanjutkan perjuangannya. Jangan disia-siakan. Benar banget. Jangan kita menyia-nyiakan apa yang telah dilakukan oleh perempuan pada zaman dahulu Iya, ya. para Kak? emak-emak saat Iya, itu. benar. Terus kalau arti ibu sendiri bagi kakak itu apa sih kak? Iya, arti ibu penting. Penting banget. Ibu itu ya mungkin bukan hanya saya pribadi Iya, ya benar yang banget. merasakan bahwa ibu itu sosok yang sebetulnya Hebat banget. ya hebat dan ngurusin kita dari kecil, bahkan sampai anak itu berkeluarga aja masih diurusin sama ibunya. Bener ya kan. Ibu saya aja waktu saya merantau di sini kan selalu nelpon. Pokoknya apa gitu, selalu diperhatikan gitu. Iya. Walaupun saya masih jauh, walaupun saya udah jauh gitu dari Iya. beliau. Iya benar sekali, punya kepedulian yang tetap besar ya sama Iya, benar anak-anaknya. Padahal kalau anak lagi jauh, sebenarnya itu momen yang pas juga untuk ibu sibuk sama dunianya. Bener banget itu kak, bener-bener. Nah saya juga merasakan itu. Saya punya ibu kandung udah nggak ada ya, dari umur 4 tahun. Jadi sosok ibu saya adalah kakak tertua saya, kemudian ibu tiri saya, kemudian ibu angkat saya, dan kemudian ibu mertua saya. Nah itulah sosok ibu saya sepanjang saya Sepanjang hidup. kehidupan. Setelah ibu kandung sudah tiada. Nah jadi mereka sekalipun bukan ibu kandung, mereka sosok yang sangat penting. Saya merasakan sekali ketika sudah punya pasangan, masa melahirkan itu kan masa yang berat ya. Iya kak. Pasca lahiran, mulai dari hamil sampai melahirkan, itu masa-masa yang sangat berat. Itu yang ngurusin siapa? Ibu mertua saya. Nah alhamdulillah itu kita punya ibu yang berbesar hati, mau mengurusi anaknya, menantunya. Oh berarti setelah ibu kakak tiada, berarti orang-orang yang di luar sanalah yang menjadi ibu kakak ya kak, seperti Iya. kakak kandung kakak, Iya. ibu apa namanya? Ibu tiri. Ibu tiri. Nah, ya Allah, masya Allah. Berarti mereka tuh baik banget ya kak. Iya, berarti alhamdulillah. berarti nggak semua ibu tiri itu jahat. Alhamdulillah tidak. Terus bagaimana sih cara kakak menunjukkan kasih sayang kakak gitu kepada ibu yang telah mengurus dan membesarkan kakak? Iya. Kalau ibu kandung tentu karena sudah tiada, kasih sayang kita bisa tunjukkan sesuai dengan syariat ya, tuntunan syariat, yaitu dengan mendoakannya, dengan tidak bermaksiat, Ya, berusaha menahan diri untuk tidak bermaksiat, Iya. baik bermaksiat sendiri maupun ya bermaksiat terang-terangan gitu. Nah itu sama ibu kandung. Kalau sama kakak, sama ibu yang masih ada lah ya, sosok yang masih ada tentunya dengan kita menjaga komunikasi. Nah itu salah satu vitalnya ya. Tanda kita menyayangi mereka adalah kita menjaga komunikasi. Yang jauh ya kita komunikasi lewat handphone. iya, ada teknologi yang Iya, ada sekarang, ataupun kita berkunjung sama mereka. Kemudian kalau untuk yang sehari-hari ada di dekat kita, kayak ibu mertua saya berusaha berbakti sebagaimana anaknya. Nah, kayak gitu. Ya berbakti itu bisa dengan membantunya bekerja, memberi hadiah, kemudian kalau Mendoakan beliau. iya benar, mendoakan walaupun ya masih ada ya tetap didoakan. Bener banget. Terus kalau gitu dari ibu-ibu kakak nih, apa sih yang kakak sukai dari mereka gitu? Oke. Dari ibu mertua kakak, ibu tiri kakak, terus kakak kandung kakak gitu. Kan Iya. kakak kandung kakak kan juga kakak anggap sebagai ibu kakak kan. Nah itu gimana sih kakak menunjukkan kasih sayang kakak gitu kepada mereka?
Iya, kalau menunjukkan kasih sayang kan tadi dengan cara kita berkomunikasi dan sebagainya ya. Tapi kalau untuk hal yang saya sukai dari mereka, sosok-sosok ibu saya ya, memang momen yang paling menyenangkan adalah ketika kita bisa lekat dan lengket sih. Manja Bahkan, banget ya kak. ya secara fisik, tapi tentunya ketika udah dewasa porsi itu tidak terlalu banyak ya. Nah, jadi emang kangen juga di masa-masa itu. Ya kalau di waktu kecil kita punya kesempatan untuk apa? Berdekatan ya, secara fisik, memang sama-sama mindful gitu. Ya, kan kalau dulu lagi kecil kan kita ditimang gitu. Sekarang kalau udah besar kan nggak bisa lagi gitu. Iya, jadi ketika kita masih kecil sama-sama mindful ya, artinya kita sama-sama fokus, saling fokus sama saya fokus komunikasi atau interaksinya sama beliau juga fokus interaksi sama saya. Nah di situ kita bisa cerita apapun, ketawa bareng dan sebagainya ya. Jadi terakhir itu kalau sama kakak masa-masa SMA. Masa-masa SMA. Iya masa-masa SMA, karena kalau udah kuliah dan menikah kan udah jauh ya. Dan untuk ibu tiri, ibu angkat, ibu tiri, ibu angkat, nah itu memang masa-masa kecil tuh yang paling membuat itu sangat menyenangkan gitu ya. Karena kalau udah dewasa kita kalau sama Susah ibu mertua banget ya, lebih ini ya, karena kalau sama ibu mertua memang apa namanya kita lebih banyak hormatnya gitu. Bener, kita agak lebih segan gitu sama mereka. Benar sekali. Jadi iya. agak susah gitu. Nah, tapi beliau tetap memperlakukan kita dengan baik dan itu sudah menjadi hal yang menyenangkan. Ya Allah, Masya Allah. Kalau gitu, nih kak, tentang wanita nih ya, tentang wanita yang sudah menikah nih. Mungkin banyak anggapan bahwa wanita itu harus bisa masak, mengelola keuangan keluarga, dan juga harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya nih. Nah, bagaimana sih menurut kakak akan hal tersebut gitu? Anggapan kakak gitu? Iya. Pendapat kakak? Kalau pandangan saya memang seorang perempuan memang seharusnya punya semua keterampilan itu. Memang sih perempuan itu hebat banget gitu. Dari bekerja ngurus rumah, terus nyari uang juga bisa gitu. Jadi ya benar ya Allah, sekali. Masya Allah gitu. Jadi untuk sekarang ya, perempuan zaman sekarang kita memang harus bisa semua jenis keterampilan kalau bisa ya. Multi talent. Multi talent. Perempuan multi talent. Nah, walaupun sekalipun multi talent tetap ada satu bidang ya yang harus dikuasai tentunya ya. Itu berkaitan dengan karir atau pekerjaan. Tapi di luar itu pun sebetulnya mengelola uang, kemudian mendidik anak, ya itu memang sudah suatu keterampilan yang dibutuhkan juga karena perannya sebagai ibu di rumah gitu. Iya benar banget. Untuk merangkul anak-anaknya dan sebagainya. Tapi kalau Masya Allah itu kalau suami kita juga membantu kita gitu. Iya, tentu ada peran ya, berbagi peran. Ya. Berbagi peran gitu. Antara suami dan istri. Jadi saya setuju saja gitu. Kalau perempuan menguasai itu semua, tentunya dengan berbagi peran yang lain untuk suaminya. Jadi memang kalau untuk parenting sendiri memang tidak, anak itu bukan hanya punya tanggung jawab ibu gitu kan. Ibu memang madrasah utama, tapi ayah adalah kepala sekolahnya. Ya, benar banget. Jadi ayah itu juga harus ikut berperan gitu di dalam keluarga. Ya, justru jadi memang ayah itu perannya jauh lebih besar lagi. Jadi fungsi keluarga dan peran keluarga itu jadi jadi hal yang membangun gitu untuk anak-anaknya. Iya, gitu. benar. Kan, ya Allah. Mudah-mudahan saya nanti dapat suami yang itu ya. Bisa Kak. diajak kerja sama ya. Benar-benar. Terus untuk kakak sendiri nih, bagaimana sih cara kakak memuliakan ibu-ibu kakak gitu sebagai seorang anak gitu dari ibu mertua kakak, ibu angkat kakak, terus ibu tiri kakak dan kakak kandung kakak gitu. Gimana cara kakak memuliakan mereka gitu?
Ya sejauh ini memang yang diutamakan adalah menjaga komunikasi ya. Karena dengan kita menjaga komunikasi itu membuat mereka merasa dihargai. Bener banget sih. Iya. Ketimbang kita ngasih langsung barang atau uang gitu. Iya. Karena Itu kedekatan kita itu lebih penting gitu dari barang-barang yang kita kasih kan. iya benar. Jadi barang dan interaksi Iya, tentunya. bener banget. Materi dan non material. Iya. Itu cara kita menghargai mereka. Ya Allah, Masya Allah. Iya. Terus kalau sebagian gini Kak, sebagian anak nih Kak pasti sudah tidak mempunyai ibu kan. Nah, bagaimana sih cara agar anak-anak yang sudah tidak mempunyai ibu lagi Kak di luar sana itu memberikan kasih sayang mereka kepada ibu mereka yang sudah nggak ada gitu Kak? Jadi sesuai dengan syariat ya. Iya. Tentu dengan mendoakannya. Oh, iya. Ya, mendoakannya. Selain Seperti yang itu? saya disinggung di awal tadi, kayak kita mendoakan mereka berusaha menjadi anak yang soleh atau solehah, tidak bermaksiat dan sebagainya, dan berusaha memanfaatkan waktu dengan baik dengan belajar dan sebagainya. Hal-hal positif, hal-hal yang baik. Nah, itu adalah upaya kita memuliakan mereka yang sudah tiada. Kita juga harus menjaga batasan kita gitu kan Kak, Iya. agar ibu kita gitu tenang di sana. Oh iya, satu lagi selain kita mendoakan itu adalah menjaga silaturahim dengan orang-orang yang dekat sama dengan ibu kita. orang tua kita. Ya, itu salah satunya. Jadi temannya. Nah, kita juga harus tetap punya hubungan yang baik. Iya, benar banget. Kalau sebisa mungkin ya dengan silaturahim gitu, dengan teman-teman ibu kita. Jadi kita kayak harus berkomunikasi juga gitu sama orang-orang terdekat ibu kita gitu kan Kak? Iya, minimal kalau ketemu negur Iya. gitu kan, menyapa gitu kan. Berinteraksi. Bukan pura-pura tidak mengenal. Bener banget. Biasa kan ada tuh orang-orang kayak misalnya ibunya udah meninggal gitu kan Kak, terus ada teman ibunya nih, Cuek. ya ya. cuek banget gitu kan? Nah, itu sikap yang seharusnya kita hindari. Ya bener banget. Jadi berusaha ramah aja gitu. Bener-bener. Terus Kakak kalau dengan ibu-ibu, kakak saya nyebutnya ibu-ibu kakak ya Kak, karena Iya. ibu-ibu kakak kan banyak Banyak. ini. Kakak dengan ibu-ibu kakak itu pernah nggak sih bertengkar gitu, dan bagaimana sih cara kakak menyelesaikan masalah tersebut gitu? Iya, bertengkar tuh pasti ya. Kalau kita makin intim sama seseorang itu potensi bertengkarnya memang makin besar. Bener banget. Karena kalau semakin bertengkar itu semakin dekat gitu hubungan benar kita sama sekali. orang itu Jadi gitu. tujuan berkonflik itu sebenarnya asal tidak berlebihan, Iya. asal ditangani, dikelola dengan baik, memang dampaknya bagus kok. Termasuklah bertengkar, berkonflik ya. Jadi memang kalau soal bertengkar, saya pernah bertengkar dengan kakak, bertengkar dengan mas saya yang cukup besar, kemudian dengan ibu tiri pernah, dengan ibu angkat pernah tidak diajak bicara, kemudian dengan ibu mertua juga pernah. Jadi ada kesalahpahaman, clash dan sebagainya, perbedaan pandangan, saya nggak mau menggunakan pendapatnya, kemudian dia tidak mengerti apa maunya saya. Nah itu pernah terjadi, dan memang hal-hal yang seperti itu kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, dengan santun, dengan yang seharusnya, itu memang potensi konflik gitu. Tapi setelah itu kita akhirnya belajar bahwa kita harus saling menyampaikan gitu ya. Bener banget. Harus saling menyampaikan apa keinginan kita masing-masing, menghargai lah istilahnya ya. Artinya walaupun saya anak, menantu misalnya, saya lebih muda, bukan berarti pendapat saya selalu salah. Benar banget. Bukan berarti pendapat kita yang muda-muda ini salah gitu. Bukan berarti mereka yang udah tua gitu kan Kak. Mereka tuh Selalu benar, bukan benar. tapi tidak juga selalu salah. Iya, gitu. benar banget. Jadi bijaksana saja, saling menghargai pendapat masing-masing. Mungkin kalau orang tua zaman-zaman dahulu tidak seperti itu etikanya gitu kan. Tapi kalau sekarang insya Allah bisa sih ya, dengan lebih open minded lah. Ya, kan ada tuh
jangan ajarkan anak-anakmu seperti pada zamanmu, tapi ajarkanlah anak-anakmu di zamannya. Sesuai zamannya. Ya benar sekali. Itu wasiatnya Ali bin Abi Thalib ya. Boleh nggak sih kakak ceritakan gitu permasalahan kakak dulu yang simple, ya maksudnya yang nggak menyinggung gitu kak? Boleh nggak? Yang itu yang konflik kakak itu pernah? Boleh nggak kakak ceritakan gitu dari awal sampai akhir gitu? Konflik yang mana salah nih? satu aja gitu. Salah satu. Yang perbedaan pendapat. Oh iya, misalnya kalau sama ibu mertua itu, misalnya salah satunya itu ini. Nah, soal jilbab. Nah, misalnya kan saya, ya kita kan punya pemahaman kita keluar rumah nggak boleh nggak pakai jilbab gitu. Iya, kan. benar banget. Nah, tapi waktu itu situasinya anak kakak ternyata main keluar gitu kan, masih kecil. Dan rumah kita tuh dekat sungai. Jadi mama itu marah kalau kita terlalu lama cari jilbab. Iya benar banget benar. Kalau anaknya udah keduluan kemana gitu kan. Nah jadi akhirnya di situ karena marah kan, saya juga tersinggung. Nah akhirnya kita menyampaikan emosi masing-masing sehingga beradulah konflik tersebut ya kan. Terjadi konflik tapi akhirnya sama-sama kita saling memaafkan saya nyampaikan gitu. Kenapa saya nggak mau, kenapa mama juga marah gitu kan. Nah sama-sama saling nyampaikan alasan gitu kan di balik tindakan kita. Nah akhirnya kita ngambil jalan tengah. Kalau gitu jilbabnya disiapin gitu ya supaya terus pintunya dikunci, jangan sampai lupa dikunci. Nah, itu contoh ya. Jadi itu kayak pelajaran gitu kan kak. Jadi kalau misalnya kita kan di rumah nih nggak pakai jilbab, jadi kita siapin aja gitu jilbab di dekat kita. Jadi kalau kita mau keluar gitu nggak perlu lagi gitu cari-cari kemana-mana gitu jilbabnya. Iya itu contohnya. Ya Allah, masya Allah. Nah nih. Menurut kakak nih bagaimana kehadiran seorang ibu dapat memberikan pengaruh positif nih, ataupun bagaimana kita bisa menjadi seorang ibu yang bisa berperan positif bagi keluarga kita. Jadi kayak kita itu memberikan pengaruh positif, dan bagaimana kita sebagai ibu ini juga memberikan pengaruh positif kepada keluarga kita selain kepada anak kita gitu kak. Baik, jadi pengaruh positif itu akan sampai ke keluarga kita sekiranya kita juga menjalankan peran dengan baik ya. Peran kita yang seharusnya sebagai ibu. Jadi peran-peran itu antara lain peran kita sebagai salah satunya itu adalah guru ya. Pertama kita harus jadi pembelajar. Iya benar. Jadi pembelajar, kemudian kedua jadi guru, dan kemudian selanjutnya kita menjadi teman buat mereka. Jadi teman curhat gitu untuk teman curhat dan kita. Sebagainya, iya teman main dan sebagainya. Jadi kita pertama jadi murid dulu gitu. Setelah menjadi murid, kita mengajarkan kepada anak-anak kita gitu bagaimana mendidik mereka, bagaimana ini dan itu gitu. Berarti kita menjadi madrasah gitu kan untuk anak-anak kita. Sebelum menjadi madrasah kita juga harus menjadi murid untuk diri kita sendiri gitu ya kak. Ya Allah, masya Allah. Terus kalau untuk keluarga kakak gimana? Tadi kan untuk anak nih. Nah terus kalau untuk keluarga? Untuk keluarga ya kurang lebih sama kayak gitu. Kurang lebih sama. Iya, kita menghadirkan diri kita secara utuh, pikiran, waktu dan jiwa. Iya, benar banget. Pasti capek banget kan. Oh iya. Insya Allah kalau dinikmati capek itu tidak terlalu dirasakan. Iya, benar banget. Terus terakhir nih kak. Pesan untuk wanita yang di luar sana gitu kak, yang masih bingung gitu untuk menentukan pilihannya, apakah harus bekerja atau harus menjadi ibu rumah tangga, ataupun itu pilihannya, kira-kira apa pesan kakak untuk mereka gitu? Apakah harus memilih menjadi ibu rumah tangga atau menjadi seorang wanita karir, atau dua-duanya gitu kak? Menurut kakak gimana sih pesan-pesan untuk mereka gitu? Kalau pesan saya
pilih aja dua-duanya. Sekiranya memang ingin bekerja juga, ingin berkarya juga gitu. Karena sudah jadi ibu rumah tangga pun beraktivitas di rumah itu kadang ada kerinduan kita juga untuk berkiprah di luar. Nah, jadi itu tidak masalah. Lakukan saja gitu kan, mau berkarir di luar, mau jadi ibu rumah tangga juga, dua-duanya nggak masalah. Kalau misalnya gini Kak, menurut Kakak nih kalau dibalik gitu, kalau misalnya perempuan gitu yang cari uang di luar rumah, terus suami gitu yang mengurus rumah tangga dan anak-anak gitu, gimana sih menurut Kakak, boleh nggak? Itu memang ada rumah tangga tertentu yang situasinya harus seperti itu ya. Iya. Saya rasa atas kesepakatan pasangan itu, kesepakatan mereka ya, nggak masalah. Nggak masalah aja sih sebenarnya. Mungkin hanya orang lain lah yang melihat itu agak janggal gitu. Iya, benar. Tapi sekali lagi kita harus menghargai privasi rumah tangga masing-masing. Pasti setiap pasangan itu punya keputusannya, pertimbangannya masing-masing juga. Kenapa harus seperti itu? Apakah belum tentu situasinya permanen kan? Iya, benar banget. Mungkin untuk sementara dan sebagainya. Itu tidak masalah. Oh, ya Allah, Masya Allah, karena ini udah di penghujung acara gitu, saya akan menyudahi dan mengesimpulkan tentang pembicaraan-pembicaraan kita tadi ya Kak. Iya. Nah, kita sebagai anak ya teman-teman harus memberikan memberikan hal yang positif gitu untuk diri kita dan juga bagi ibu kita gitu. Kita juga harus taat gitu kepada ibu kita. Kita kalau di luar rumah itu kita harus sebagai muslimah nih ya teman-teman, kita harus menjaga batasan-batasan kita ya kepada lawan jenis kita gitu. Terus nanti kalau teman-teman udah mau menikah dan punya suami, teman-teman harus punya pemikiran gitu, harus punya rencana untuk kedepannya bagaimana teman-teman nanti kalau misalnya nih teman-teman menjadi wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga, nanti teman-teman cari suami yang bisa diajak berbicara ya teman-teman, yang bisa diajak berkompromi. Nah, jadi nanti suaminya tugasnya ini, yang perempuan tugasnya ini ya teman-teman. Jadi kalian harus cari suami yang baik ya teman-teman, jangan suami yang nggak mau itu ya, yang nggak mau berkompromi ya teman-teman. Nah, sekian dari saya, syukran jazakillah khair kepada Kak Uswatun Iswi yang udah mau sharing-sharing tentang Hari Ibu dan juga sebagai seorang wanita gitu, untuk seorang wanita dan seorang istri bagi suami dan anak-anak kita. Nah, semoga perbincangan kita tadi menjadi insight atau wawasan untuk teman-teman semuanya. Nah, kalau mau tanya lebih lanjut, teman-teman silakan hubungi atau mengunjungi sekalian ya, memfollow IG FKMI Nuruddin Untan Pisip. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.